Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan ke-16. Ini masih dalam mata kuliah KPPK dengan pokok bahasan upaya promotif dan preventif yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Jadi di sini bagaimana seorang bidan memberikan upaya promotif atau penyuluhan kesehatan, promosi kesehatan tentang kesehatan reproduksi bagi remaja dan pada wanita secara umum. Berikut juga dengan upaya preventif atau upaya pencegahan yang nanti berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Ya, mungkin pencegahannya dalam arti hal-hal atau tindakan yang nanti berhubungan terhadap atau yang akan mengganggu kesehatan reproduksi seorang wanita atau seorang remaja. Jadi harus dilakukan upaya pencegahan terlebih dahulu. Selanjutnya, sebagai sub pokok bahasan dalam materi ini, yang pertama adalah health promotion atau promosi kesehatan. Ya, yang kedua specific protection atau perlindungan diri mengenai kesehatan reproduksi. 3. Early diagnosis and promotive treatment. Ya, screening awal serta promosi kesehatan yang bisa digunakan sebagai tindakan pencegahan. 4. Disabilitation atau mereka yang dalam kecacatan, bagaimana mereka untuk bisa menjalani kesehatan reproduksinya. Dan yang kelima yakni rehabilitation. Ini adalah mereka yang sudah mengalami gangguan kesehatan reproduksi dan akan dilakukan tindakan rehabilitasi atau mungkin pemulihan. Yang pertama adalah health promotion. Istilah health promotion atau bahasa Indonesia adalah promosi kesehatan sebenarnya sudah mulai dicetuskan setidaknya pada era tahun 1986 ketika diselenggarakannya konferensi internasional pertama tentang health promotion di Ottawa, Kanada pada tahun 1965. Pada waktu itu dicanangkan The Ottawa Charter yang di dalamnya memuat definisi serta prinsip-prinsip dasar health promotion. Namun, istilah tersebut pada waktu itu di Indonesia belum terlalu populer seperti sekarang yang sudah cukup populer, bahkan untuk health promotion sendiri itu sudah ada khusus perkuliahannya. Itu masuk dalam kategori kesehatan masyarakat di bidang health promotion. Jadi kata health promotion atau promosi kesehatan itu sudah sangat rentan dan sudah sangat terkenal, bahkan digunakan sehari-harinya, terutama di bidang kesehatan. Dan sekarang juga lagi digalakkan yakni promosi kesehatan tentang itu pencegahan COVID-19 ya, seperti yang kita ketahui bersama ya, COVID-19 sekarang menjadi wabah pandemi ya di dunia. Jadi tindakan utama yang dilakukan adalah promosi kesehatan, bagaimana dan apa itu COVID-19, dilanjutkan dengan upaya preventifnya nantinya.
Berikutnya, definisi dari promosi kesehatan itu sendiri atau health promotion menurut WHO atau World Health Organization berdasarkan piagam Ottawa atau Ottawa Charter yang dimulai pada tahun 1986, dikatakan bahwa promosi kesehatan merupakan suatu proses yang bertujuan memungkinkan terhadap kesehatan dan meningkatkan kesehatannya berbasis filosofi yang jelas mengenai pemberdayaan diri sendiri atau self-improvement. Oke, jadi menurut WHO, promosi kesehatan itu adalah memungkinkan seseorang secara individu mengontrol dirinya sendiri untuk tetap menjaga kesehatannya. Jadi fokus dari promosi kesehatan ini dimulai dari individu itu sendiri, diberdayakan diri yang nantinya secara umum. Sedangkan menurut Green and Thomson ya pada 1998, promosi kesehatan itu adalah kombinasi berbagai dukungan menyangkut pendidikan, organisasi, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan untuk perubahan lingkungan dan perilaku yang menguntungkan kesehatan. Jadi fokusnya pada Green dan Thomson ini adalah perubahan perilaku yang nantinya berhubungan terhadap pendidikan, organisasi, kebijakan, perundang-undangan yang sudah disahkan dengan harapan kesehatan orang tersebut bisa berubah. Artinya, kesehatan yang kurang baik atau kurang memadai menjadi lebih baik. Karena apa? Karena didukung oleh pendidikannya, orang-orang sekitarnya, kebijakan, dan peraturan perundangan yang mengatur terhadap kesehatan. Ya, sama artinya dengan apa yang bisa dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, yang untuk kesehatan reproduksi tidak boleh berhubungan badan di luar nikah. Itu diakibatkan karena apa? Akan mengganggu kesehatan pasangan itu sendiri. Jadi ini menurut Green dan Thomson ya. Selanjutnya menurut organisasi kesehatan kita sendiri ya dari Depkes itu mengatakan bahwa promosi kesehatan adalah upaya memberdayakan perorangan, kelompok, dan masyarakat agar memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan, serta mengembangkan iklim yang mendukung, dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat sesuai dengan faktor budaya setempat. Yang ingin dicapai melalui pendekatan ini adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan keterampilan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kalau dari Depkes sendiri itu sudah merangkum ya bahwa promosi kesehatan itu untuk ber-PHBS atau berperilaku hidup bersih dan sehat yang dimulai dari perorangan, kelompok, dan masyarakat. Ya, ada perubahan hidup bersih dan sehat.
Sedangkan preventif itu sendiri menurut Effendi dalam bukunya pada tahun 1998, preventif adalah usaha yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit melalui usaha-usaha pemberian imunisasi pada bayi dan anak, ibu hamil, pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi secara dini penyakit yang akan muncul. Jadi preventif ini menurut Effendi adalah usaha untuk pencegahan terhadap penyakit yang nantinya akan muncul, atau merupakan upaya screening terhadap penyakit yang akan muncul nantinya. Ini sudah dijelaskan contohnya upaya preventif pada bayi itu adalah salah satunya adalah imunisasi. Kemudian pada ibu hamil adalah melakukan AMC. Selanjutnya, menurut Notose Dirjo dan Latipun dalam bukunya mengatakan bahwa preventif secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yakni berasal dari kata pravenir yang artinya datang sebelum atau antisipasi atau mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang sangat luas, preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat. Jadi intinya menurut si Notose Dirjo dan Latipun, preventif itu adalah sesuatu antisipasi seseorang terhadap hal yang akan terjadi nantinya, atau perilaku yang dibuat atau tindakan yang dilakukan sehingga saat penyakit itu atau sesuatu hal wabah yang akan terjadi bisa dihindari ya. Jadi preventif itu lebih ke arah sebelum penyakit datang harus sudah dilakukan pembendungan atau daya tahan tubuh harus diperkuat. Jadi lebih ke arah sudah dilakukan duluan baru datang penyakitnya. Tujuan health promotion ini yang pertama adalah membangun kebijakan masyarakat sehat. Artinya bahwa dengan health promotion, dengan ilmu, dengan promosi yang sudah disampaikan, mereka bisa membuat kebijakan bahwa hal-hal ini tidak boleh dilakukan untuk kesehatan bersama. Contohnya itu adalah penggunaan obat-obat terlarang. Jadi walaupun sudah dibuat secara hukum, namun di masyarakat juga menolak hal tersebut. Ada kebijakan orang-orang atau remaja-remaja tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi obat-obatan. Contoh lain apa yang paling dekat itu adalah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Ini secara norma di masyarakat sudah dibuat kebijakan bahwa untuk membuat masyarakat sehat, remaja sehat,
tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Kedua, membangun keterampilan personal. Dalam hal ini, keterampilan personal maksudnya adalah kemampuan dirinya untuk bisa hidup bersih dan sehat. Contohnya, keterampilan personal ini dia mampu mencuci tangan dengan baik dan benar. Mencuci tangan itu bukan sekedar hanya menggunakan air, tetapi harus menggunakan sabun. Berikutnya, memperkuat partisipasi komunitas. Ya, dengan adanya promosi kesehatan, adanya kebijakan bersama, maka secara tidak langsung partisipasi bersama itu atau masyarakat, komunitas, kelompok itu akan muncul. Kalau tidak, maka promosi kesehatan itu tidak bisa menjadi sesuatu yang bisa digunakan untuk bisa mencegah terhadap penyakit. Ya, contohnya ini COVID-19. Ada beberapa daerah yang masyarakatnya, kelompok masyarakat itu berpartisipasi untuk mencegah tertularnya COVID-19. Namun ada beberapa juga yang tidak berpartisipasi, tidak mau tahu walaupun promosi dan preventif sudah dilakukan. Berikutnya, menciptakan lingkungan yang mendukung. Ini sangat penting ya. Lingkungan ya juga harus mendukung akan promosi dan preventif yang sudah dilakukan. Contohnya lingkungannya tidak amburadul, tidak banyak preman, tidak banyak orang yang melakukan hubungan seksual. Jangan nanti hanya satu kelompok, satu rumah ingin melakukan PHBS, tahu-tahunya yang lain tidak mendukung, tidak melakukan PHBS. Reorientasi apabila benda yang akan mengarah ke gangguan kesehatan, maka harus melakukan pelayanan kesehatan, harus pergi ke fasilitas kesehatan, tidak semata-mata hanya menggunakan hal-hal yang tradisional ya. Walaupun pelayanan kesehatan ini nanti hanya bagi mereka yang memang dalam keadaan sakit, namun jika tidak, maka tidak perlu ke pelayanan kesehatan. Akhirnya, ruang lingkup promosi kesehatan yang pertama, promosi kesehatan mencakup pendidikan kesehatan atau health education yang menekankan pada perubahan atau perbaikan perilaku melalui peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan. Jadi ruang lingkup yang pertama itu berhubungan terhadap pendidikan kesehatannya itu sendiri. Yang kedua, promosi kesehatan mencakup pemasaran sosial atau social marketing yang penekanannya pada pengenalan produk atau jasa melalui kampanye. Jadi kalau promosi kesehatan itu juga berhubungan dengan social marketing ya, seperti melakukan promosi kesehatan yang berhubungan dengan penjualan masker ya, itu namanya adalah social marketing yang berhubungan terhadap kesehatan juga. Yang ketiga, promosi kesehatan adalah upaya penyuluhan atau berhubungan terhadap penyuluhan, komunikasi, dan informasi yang ditekankan pada penyebaran informasi. Ini sudah jelas ya. Yang keempat,
Promosi kesehatan merupakan upaya peningkatan promotif yang penekanannya pada upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Jadi di sini lebih ke arah pemeliharaan dan peningkatan kesehatan itu sendiri. Jadi ada 4 ya. Promosi kesehatan yang pertama, walaupun nanti ada beberapa lagi ruang lingkup promosi kesehatan. Namun tadi yang pertama adalah pendidikan kesehatannya, sosial marketingnya, kemudian KI-nya, keempat adalah pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Berikutnya untuk ruang lingkup yang kelima yakni advokasi. Jadi promosi kesehatan itu mencakup upaya advokasi di bidang kesehatan, yakni upaya untuk mempengaruhi lingkungan atau pihak lain agar mengembangkan kebijakan yang berwawasan kesehatan melalui upaya legislasi atau pembuatan peraturan, dukungan suasana, dan lain-lain di berbagai bidang atau sektor sesuai keadaan. Yang keenam, promosi kesehatan adalah pengorganisasian masyarakat atau community organization, pengembangan masyarakat atau community development, penggerakan masyarakat atau social mobilization, dan pemberdayaan masyarakat atau community improvement. Ya, jadi ada 6 ruang lingkup promosi kesehatan. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah social marketing, yang keempat adalah upaya promosi KY, ya, yang keempat adalah pemeliharaan kesehatan, yang kelima adalah advokasi yang berhubungan terhadap upaya pembuatan kebijakan legislasi, dan yang keenam itu berhubungan terhadap pengorganisasian masyarakat, ya, yang ujung-ujungnya adalah masyarakat diberdayakan. Selanjutnya, ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan tatanan pelaksanaan. Ya, itu secara umum tadi. Sekarang ruang lingkupnya kalau dilihat berdasarkan tatanan pelaksanaannya. Yang pertama, promosi kesehatan tatanan keluarga. Kedua, pendidikan kesehatan pada tatanan sekolah. Berikutnya, pendidikan kesehatan di tempat kerja. Berikutnya, pendidikan kesehatan di tempat dinas, dan pendidikan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, kalau dia berdasarkan tatanan pelaksanaan itu ada mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, tempat-tempat umum, fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau dia promosi kesehatan di lingkungan keluarga, yang paling sering adalah mencuci tangan dengan sabun sebelum mengkonsumsi makanan, sebelum makan. Atau kalau kita di keluarga biasanya itu kalau dia misalnya mau BAB atau mau BK, ya, wajib ke kamar mandi. Itulah promosi kesehatan yang paling dekat dengan kita, tidak di sembarangan rumah. Oke. Sedangkan di sekolah ini sangat banyak. Kalau di sekolah itu adalah yang paling mudah membuang sampah di tempatnya, kemudian membersihkan lingkungan sekolah,
Itu salah satu pendidikan kesehatan di tatanan sekolah. Kemudian di tempat kerja, biasanya kalau di tempat kerja adalah selain cuci tangan, mungkin pada saat batuk atau pilek sebaiknya menggunakan masker, atau mungkin mereka yang lagi keadaan sakit sebaiknya tidak masuk kerja. Kemudian tempat-tempat umum, kalau di tempat-tempat umum itu banyak ya, misalnya juga kalau sedang bersin baiknya menggunakan tisu atau lap tangan atau lengan atas tangan ya untuk bersin. Kemudian tidak meludah di sembarang tempat. Ini juga merupakan pendidikan kesehatan di tempat-tempat umum. Selanjutnya itu adalah di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk fasilitas pelayanan kesehatan ini sangat banyak ya. Kalau di fasilitas kesehatan itu sangat banyak. Contohnya penyuluhan kesehatan, bagaimana seseorang itu kalau misalnya dia lagi demam ya, baiknya itu harus segera berobat. Atau mungkin bagi mereka yang diare itu wajib untuk mengkonsumsi Oralid. Jadi pendidikan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan ini itu sangat banyak, bahkan bisa mencakup mulai dari keluarga sampai ke tempat-tempat umum. Selanjutnya untuk usaha pencegahan ya, health promotion. Usaha ini merupakan pelayanan terhadap pemeliharaan kesehatan pada umumnya. Beberapa usaha diantaranya yang pertama perbaikan dan peningkatan gizi ya. Kalau bicara mengenai perbaikan dan pemeliharaan gizi, ini ujung-ujungnya mencegah terhadap status stunting ya. Jadi stunting ini sudah mungkin 2 tahun yang lalu menjadi isu nasional karena ternyata banyak anak-anak Indonesia itu masuk dalam kategori stunting atau pertumbuhan gagal dilihat berdasarkan tinggi badan dan berat badannya, itu masuk dalam kategori stunting atau berbadan kerdil. Kenapa? Karena diindikasikan mereka yang stunting itu akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan otak. Kita tahu bersama perkembangan otak terganggu akan mempengaruhi kemampuan dia untuk berpikir, berkemampuan untuk berkonsentrasi, belajar, dan ujung-ujungnya adalah mempengaruhi kemampuan dia untuk bisa memiliki pekerjaan nantinya atau mampu bersosialisasi ya, bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi ini sangat perlu, makanya sekarang digalakkan itu adalah mulai dari 1000 hari kelahiran harus diberikan mulai dari IMD sampai ke ASI eksklusif. Atau harus diingat bahwa yang mempengaruhi pencegahan stunting juga adalah pola asuh, pola ASI, dan pola asah dari seorang ibu, ayah dalam satu keluarga yang memiliki bayi balita. Berikutnya adalah perbaikan dan pemeliharaan kesehatan perseorangan. Ya, perbaikan dan pemeliharaan kesehatan perseorangan ini berhubungan terhadap bagaimana dia bisa mengenal terhadap kesehatan reproduksi, alat-alat reproduksinya sendiri, bagaimana bisa menggunakannya dengan baik dan benar.
ya. Ini sangat penting sehingga tidak disalahgunakan. Berikutnya, perbaikan hygiene dan sanitasi lingkungan seperti penyediaan air bersih, perbaikan dan penyediaan tempat pembuangan sampah perumahan yang sehat. Ini jelas ya. Pencegahannya juga dimulai dari lingkungan, ya, mulai dari penyediaan air bersih. Ya, kalau air bersihnya tidak ada, mereka menggunakan air yang tidak bersih, ya akan mendatangkan apa? Ya, mendatangkan penyakit, bisa diare, bisa muntah. Kemudian penyediaan tempat pembuangan sampah. Ya, tempat pembuangan sampah yang baik itu akan membantu menghindari penyakit-penyakit yang akan muncul. Karena apa? Mulai dari vektor-vektor nyamuk atau lalat, ya. Kemudian bau amis akan mempengaruhi saluran pernapasan. Berikutnya perumahan yang sehat. Perumahan yang sehat ini tidak mesti harus luas, tapi paling tidak bersih, lingkungan yang sehat, dan yang paling penting lagi adalah perumahan sehat itu tidak ada genangan air, mencegah terjadinya penyakit DBD. Berikutnya adalah pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Ini secara umum seperti olahraga secara teratur sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Olahraga itu tidak mesti harus olahraga yang berat, cukup jalan pagi atau mungkin rutin menyapu halaman tiap pagi, itu masuk olahraga juga. Atau mungkin hanya sekedar jalan santai di lingkungan rumah, itu merupakan olahraga. Karena apa? Ini harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu itu sendiri. Selanjutnya adalah kesempatan memperoleh hiburan yang sehat untuk memungkinkan perkembangan kesehatan mental dan sosial. Ini juga sangat penting ya. Hiburan dalam tanda kutip yang sehat ini misalnya pergi ke pasar malam, atau mungkin kalau di kota kita itu banyak Taman Yahu, itu sesuatu hiburan juga yang sehat. Jadi kita juga boleh sekali-sekali berkunjung untuk sekedar menyehatkan tubuh kita. Kemudian nasihat perkawinan dan pendidikan seks yang bertanggung jawab. Ini bagi mereka pasangan keluarga wajib mengingat bagaimana perkawinan yang sah itu dan bagaimana perkawinan yang sehat. Ujungnya apa? Pendidikan seks yang sehat dan bertanggung jawab. Jangan hanya sekedar sudah menikah, kemudian berhubungan, punya anak, tidak mau mengurusnya. Itu sesuatu yang bisa kita kategorikan tidak bertanggung jawab terhadap perkawinannya. Selanjutnya, sasaran dari promosi kesehatan itu sendiri berdasarkan penerapan upaya promosi kesehatan, maka sasaran dibagi dalam 3 kelompok sasaran, yaitu sasaran primer atau primary target. Sasaran umumnya adalah masyarakat yang dapat dikelompokkan menjadi kepala keluarga untuk masalah kesehatan umum, ibu hamil dan menyusui anak untuk masalah KIA, kesehatan ibu dan anak, serta anak sekolah untuk kesehatan remaja dan lain sebagainya. Sasaran promosi ini sejalan dengan strategi pemberdayaan masyarakat. Intinya adalah yang pertama adalah sasaran primer atau primary target berhubungan terhadap keluarga atau masyarakat pada umumnya dan individu secara khusus. Ya, ini dia primer langsung ya ke orangnya.
Berikutnya adalah sasaran sekunder atau secondary target. Sasaran sekunder dalam promosi kesehatan adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta orang-orang yang memiliki kaitan dan berpengaruh penting dalam kegiatan promosi kesehatan, dengan harapan setelah diberikan promosi kesehatan, maka masyarakat tersebut akan dapat kembali memberikan atau kembali menyampaikan promosi kesehatan pada lingkungan masyarakat sekitarnya. Tokoh masyarakat yang telah mendapatkan promosi diharapkan pula perilaku hidup sehat untuk masyarakat sekitarnya. Artinya, kalau dia sasaran sekunder ini lebih ke organisasi atau mereka tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Dengan diberikannya promosi kesehatan ke mereka, ya, karena mereka masuk atau tergolong orang-orang yang didengar di dalam masyarakat, harapannya saat mereka juga menyampaikan promosi kesehatan kembali ke masyarakat secara umum, maka mereka akan didengar dan mau masyarakatnya mengikuti apa yang telah disampaikan. Berikutnya adalah sasaran tersier atau tertiary target. Adapun yang menjadi sasaran tersier dalam promosi kesehatan adalah pembuat keputusan atau decision maker atau penentu kebijakan atau policy maker. Hal ini dilakukan dengan suatu harapan agar kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh kelompok tersebut akan memiliki efek, dampak, serta pengaruh bagi sasaran sekunder maupun primer, dan usaha ini sejalan dengan strategi advokasi. Intinya adalah sebelum di promosi kesehatan itu ada tiga. Sasaran primer itu hanya individu dan keluarga. Kemudian sasaran sekunder itu lebih ke arah tokoh masyarakat, orang-orang yang dianggap memiliki wewenang di masyarakat. Selain tokoh masyarakat, tokoh adat juga termasuk kepala desa. Dan yang ketiga itu adalah sasaran tersier atau tertiary target. Ini adalah mereka yang melakukan atau membuat kebijakan. Di sini termasuk contohnya adalah pemerintah. Kemudian masuklah DPR. Dalam perkembangannya, untuk mengatasi masalah kesehatan termasuk penyakit, dikenal 3 tahap pencegahan. Ya, seiring dengan perkembangan promosi kesehatan, sekarang dikenal 3 tahap pencegahan dari penyakit itu sendiri. Yang pertama adalah pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Apa itu pencegahan primer? Itu adalah pencegahan yang berhubungan erat terhadap perlindungan khusus, promosi kesehatan, health promotion, dan specific protection. Ya, inilah dia pencegahan primer. Jadi kalau dari awal tadi sudah menyimak, pokok bahasan kita ada health promotion, kemudian specific protection, itu masuk dalam kategori pencegahan primer. Sedangkan early diagnosis and prompt treatment dan disability itu masuk dalam pencegahan sekunder. Dan yang ketiga adalah rehabilitasi. Jadi tiga-tiganya ini masuk dalam kategori upaya promosi dan pencegahan. Kalau tadi kita bicara mengenai health promotion, kita sekarang masuk ke specific protection
atau perlindungan khusus. Pengertiannya yakni specific protection adalah upaya spesifik untuk mencegah terjadinya penularan penyakit tertentu. Jadi ada tindakan yang dilakukan untuk mencegah penularan penyakit khusus. Artinya tidak, namun hanya khusus saja. Usaha pencegahannya contohnya memberikan imunisasi pada golongan yang rentan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Contohnya imunisasi BCG itu hanya khusus mencegah penyakit tuberkulosis, atau imunisasi campak hanya khusus mencegah penyakit campak. Berikutnya isolasi terhadap penderita penyakit menular. Ya, dilakukan isolasi atau dibuat satu ruangan yang khusus menangani mereka yang termasuk kategori penyakit menular saja. Contohnya penyakit menular ini adalah penyakit TBC ya. Ini merupakan salah satu penyakit menular juga. Kemudian perlindungan terhadap kemungkinan kecelakaan di tempat-tempat umum dan di tempat kerja. Perlindungan ini contohnya ada rambu-rambu lalu lintas ya, ada khusus rambu-rambu lalu lintas sehingga kecelakaan itu bisa atasi, dihindari. Jadi rambu-rambu lintas itu salah satu perlindungan khusus. Kemudian perlindungan terhadap bahan-bahan yang bersifat karsinogenik, bahan-bahan racun maupun alergi. Dan berikutnya pengendalian sumber-sumber pencemaran lingkungan. Jadi khusus yang berhubungan terhadap pencegahan lingkungan itu ada khusus perlindungannya. Berikutnya diagnosis dini dan penanganan segera atau early diagnosis and prompt development-nya. Ini adalah pengertiannya. Early diagnosis mengandung pengertian diagnosis dini atau tindakan pencegahan pada seseorang atau kelompok yang memiliki risiko terkena penyakit. Ini adalah screening ya, screening diagnosis atau early diagnosis secara dini. Kemudian prompt treatment memiliki pengertian ini adalah penanganan segera yang berhubungan terhadap pengobatan yang dilakukan dengan tepat dan segera untuk menangani berbagai masalah yang terjadi. Mungkin kalau prompt treatment yang paling mudah kita pikirkan adalah saat seseorang demam, kita lakukan yang namanya pengompresan. Ini salah satu tindakan segeranya. Walaupun nanti ya jika demamnya tidak turun, maka dilakukan pemberian obat. Tujuan dari early diagnosis and prompt treatment ini adalah yang pertama, mencegah penyebaran penyakit jika penyakit itu merupakan penyakit menular. Artinya adalah saat kita sudah ketahui dia adalah penyakit menular ya, atau mengalami satu penyakit, maka harus segera diatasi dengan apa? Yaitu tadi dengan prompt treatment, dengan tindakan segera. Jangan ditunggu lama-lama. Kemudian mengobati dan menghentikan proses penyakit. Ya, cepat ditangani. Jika kita ketahui misalnya kita mengalami batuk yang terus-menerus, apalagi batuknya berdahak, segera langsung ke rumah sakit sehingga bisa langsung dilakukan pengobatan. Kemudian menyembuhkan orang sakit. Ujung-ujungnya saat orang sakit bisa diketahui secara dini dan dia juga bisa dilakukan penanganan segera, maka dia akan sembuh. Dan terakhir adalah mencegah terjadinya komplikasi dan cacat. Ya, artinya di sini adalah dia bisa sembuh
tanpa ada komplikasi atau cacat. Karena ada juga penyakit yang sembuh dan hasilnya adalah cacat. Nah, jadi contohnya gini, ada penyakit stroke. Stroke ringan ada yang stroke ringan dia langsung sehat. Ada juga stroke ringan tapi meninggalkan komplikasi atau meninggalkan kecacatan. Jadi ini harus dicegah sehingga dia betul-betul sembuh dari penyakitnya tanpa adanya komplikasi dan cacat. Usaha pencegahan yang bisa dilakukan yakni mencari kasus sedini mungkin atau case finding. Ya, ini contohnya ini adalah juga pap smear ya. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan umum secara rutin, contohnya ini adalah ANC. Kemudian pengawasan selektif terhadap penyakit tertentu seperti penyakit kusta atau TBC. Kemudian meningkatkan keteraturan pengobatan terhadap penderita atau case holding. Berikutnya mencari orang-orang yang pernah berhubungan dengan penderita berpenyakit menular atau kontak person. Sama seperti sekarang ya, wabah COVID-19, kalau seseorang A sudah diketahui COVID-19, dia akan ditanyai siapa saja orang-orang yang pernah dia jumpai, yang pernah berinteraksi dengan dia. Jadi kita harus mencari orang-orang tersebut dan dilakukan tes untuk mencegah apa? Mencegah terjadinya penularan penyakit yang lebih meluas. Kemudian pemberian pengobatan yang tepat pada setiap permulaan kasus. Ini juga sangat penting. Jadi ini adalah usaha pencegahan sehingga kita bisa mencegah terjadinya penyakit. Selanjutnya, pokok bahasan keempat dalam materi ini yakni disability limitation atau pembatasan ketidakmampuan. Yang pertama tadi adalah health promotion, kemudian specific protection. Yang ketiga yakni early and prompt treatment. Dan keempat, disability limitation. Pengertiannya yakni suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah agar pasien atau masyarakat tidak mengalami dampak kecacatan akibat penyakit yang ditimbulkan. Tingkat ini dilaksanakan pada kasus atau penyakit yang memiliki potensi kecacatan. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dapat berupa perawatan untuk menghentikan penyakit, mencegah komplikasi lebih lanjut, pemberian segala fasilitas untuk mengatasi kecacatan, dan mencegah kematian. Artinya adalah disability limitation ini adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah agar pasien atau masyarakat tidak mengalami dampak kecacatan akibat penyakit yang ditimbulkan. Dalam artinya dia sudah dalam keadaan sakit, kemudian diharapkan dia sembuh namun tidak cacat. Artinya sembuh tanpa kecacatan. Tujuan dari disability limitation adalah yang pertama, penyempurnaan dan intensifikasi pengobatan lanjutan agar terarah dan tidak menimbulkan komplikasi. Ya, artinya bahwa dengan adanya disability limitation diharapkan kesembuhannya itu sempurna, tidak mengalami komplikasi. Kemudian pencegahan terhadap komplikasi dan kecacatan, perbaikan fasilitas kesehatan sebagai penunjang untuk dimungkinkan pengobatan dan perawatan yang lebih intensif. Ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka faktor-faktor pendukung salah satunya fasilitas kesehatan yang memadai juga harus disiapkan dan digunakan dengan baik dan benar sehingga
perawatan untuk pasien atau penyakit yang dalam keadaan sakit itu bisa sembuh tanpa komplikasi dan cacat. Pencegahan untuk disability limitation adalah yang pertama, penyempurnaan dan intensifikasi pengobatan lanjutan agar terarah dan tidak menimbulkan komplikasi. Kedua, pencegahan terhadap komplikasi dan kecacatan. Yang ketiga, perbaikan fasilitas kesehatan sebagai penunjang untuk dimungkinkan pengobatan dan perawatan yang lebih intensif. Artinya adalah agar disability limitation bisa mendapat tujuan yang baik, tujuan yang tanpa kecacatan atau komplikasi, maka diperlukan perawatan dan fasilitas yang baik, kemudian fasilitas kesehatan yang menunjang, sehingga perawatan yang diberikan juga perawatan yang komprehensif. Dengan hasil nanti sehat tanpa komplikasi dan tanpa cacat.